Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tema 8, yakni lingkungan sahabat kita, dan subtema 3 yakni usaha pelestarian lingkungan. Pada kesempatan ini Bapak menyampaikan yakni mengenai lingkungan sekitar kita memiliki beragam jenis usaha ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keberagaman itu pula mengakibatkan keberagaman sosial di masyarakat. Kegiatan ekonomi yang perlu kalian ketahui terdiri dari 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Tahukah kalian anak-anak apakah yang dimaksud dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah produksi, yakni kegiatan menghasilkan barang, pelakunya disebut dengan produsen. Yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, pelakunya disebut dengan distributor. Dan yang ketiga adalah konsumsi, adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang, pelakunya disebut dengan konsumen. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Seorang petani, jadi kegiatan produksi, orang yang diuntungkan, yakni masyarakat, mengonsumsi beras dari petani. Keuntungan yang diperoleh, masyarakat dapat mengonsumsi beras setelah diolah menjadi nasi. Kemudian distribusi yakni mengenai kantin sekolah. Orang yang diuntungkan adalah siswa dan keuntungan yang diperoleh adalah makanan atau minuman tersedia saat jam sekolah. Yang ketiga, kegiatan keluarga inti, kegiatannya adalah konsumsi, yakni orang yang diuntungkan adalah anggota keluarga. Keuntungan yang diperoleh adalah kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Baik, kita lanjut. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa masing-masing kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing. Kita harus saling menghargai. Adapun sifat menghargai antara lain ada 4 contohnya. Yang pertama, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang kedua, melakukan persaingan secara sehat. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Dan yang keempat adalah saling membantu dalam membesarkan usaha. Kita lanjutkan. Dalam memahami situasi di lingkungan sekitar, tentunya kita tidak boleh sembarangan apalagi sembrono. Sama halnya ketika kita membaca sebuah teks informasi pada sebuah bacaan. Setelah membaca secara keseluruhan, kita bisa menyajikan suatu bentuk peta pikiran. Peta pikiran atau yang disebut dengan mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Peta pikiran juga membantu kita dalam membuat rangkuman serta mencatat hal-hal yang penting yang saling berkaitan sebagai informasi yang akurat. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, ini adalah informasi mengenai kualitas air yang baik. Apa saja syarat dari air yang dikatakan memiliki kualitas yang baik? Ada 3 syarat. Yang pertama syarat fisik, yang kedua syarat kimia, dan yang ketiga syarat mikrobiologi. Syarat fisik contohnya air tidak keruh, air tidak berwarna, air tidak berasa, dan tidak berbau. Adapun syarat kimia, yakni air tidak mengandung racun. Kedua, air tidak mengandung logam berbahaya atau merkuri. Dan syarat mikrobiologi, tentunya air tidak mengandung kuman penyakit seperti disentri atau tipes atau kolera. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas air, diantaranya ada 3 faktor juga. Yang pertama, faktor fisika, mengenai kekeruhan, suhu, zat padat yang terlarut,
bau, dan rasa. Itu termasuk faktor fisika. Sedangkan faktor kedua, yakni faktor kimia mengenai pH atau derajat keasaman. Yang kedua, senyawa-senyawa kimia yang beracun. Yang ketiga, dissolved oxygen. Sedangkan yang ketiga adalah faktor biologis, yakni bagaimana pengaruh dari kualitas air. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua, tidak membuang limbah ke sungai atau laut. Kita lanjutkan, apabila air tidak digunakan secara bijak, maka akan membawa dampak yang buruk terhadap keberlangsungan hidup manusia. Adapun dampak buruk tersebut diantaranya menyebabkan banjir, hilangnya sumber air bersih, kemudian sumber penyakit, merusak ekosistem air, dan hilangnya mata pencarian. Untuk menanggulangi, kita bisa melakukan upaya-upaya seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya air. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sumber air. Yang ketiga, mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Dan yang keempat, menanam tanaman di tanah yang gersang atau reboisasi. Dan yang kelima, melakukan penyaringan limbah pabrik. Baiklah, kita lanjutkan ke materi, yakni gambar cerita. Tahukah kalian apa yang bisa kamu amati? Ya, ini adalah sebuah gambar. Dari gambar tersebut, kamu bisa membuat sebuah cerita. Cerita berdasarkan gambar disebut dengan gambar cerita. Jadi, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Apakah fungsi gambar cerita? Yakni memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan yang ingin disampaikan, kemudian menarik perhatian, menambah nilai estetika atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Adapun ciri-ciri gambar cerita adalah yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah menambah nilai estetika atau keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama teknik kering dan yang kedua teknik basah. Apa yang dimaksud dengan teknik kering? Teknik kering adalah menggunakan media pensil warna, kemudian arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sedangkan teknik basah atau teknik yang kedua adalah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Ada 4 langkah dalam membuat gambar cerita. Anak-anak, coba perhatikan. Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, pembuatan sketsa. Dan yang keempat, penyelesaian gambar. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi dari tema 8 sub tema 3. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.